Baik, izinkan saya untuk memulai. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun Mas Zaki menonton. Pada hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai analisa pemasaran brand Pos Indonesia selama 5 tahun terakhir. Next. Di sini tentunya saya tidak mungkin sendiri, saya bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ikut berkontribusi dan berdinamika bersama untuk tugas ujian akhir semester ini. Anggota kelompok 7 ada Alif, Faiza, Lazwart, Ragil atau saya sendiri, dan juga Sabrina. Next. Oke, baik. Jadi di sini ada terlihat tabel piramida CBBI yang kita ketahui bahwa tabel piramida CBBI diawali dengan tahap pertama yaitu salience, lalu tahap kedua ada performance dan image, lalu di tahap selanjutnya ada judgment dan feelings, dan di tahap teratas ada tahap resonance. Dan hasil pengamatan kami terhadap PT Pos Indonesia mengenai masing-masing tahapan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, tahap pertama adalah brand salience. Apa sih brand salience? Brand salience adalah suatu tahap di mana sebuah brand dapat dikenal, dipikirkan, dan diingat oleh masyarakat. PT Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa ekspedisi tertua di Indonesia sangat mudah dikenali dengan warna orange yang menjadi branding mereka, dan juga dikenal sebagai perusahaan pengiriman negara yang merakyat dengan memiliki cabang hingga ke pelosok Indonesia. Next. Lalu tahap selanjutnya ada tahap judgment dan tahap feelings. Yang pertama di tahap judgment, PT Pos Indonesia dikenal sebagai perusahaan yang memiliki jasa pelayanan yang beragam dan berkualitas. Lalu PT Pos Indonesia dikenal sebagai perusahaan yang memiliki proses bisnis yang dijalankan secara efisien. Dan terakhir, PT Pos Indonesia dikenal memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu ada tahap feelings. PT Pos Indonesia dikenal oleh customer-nya sebagai perusahaan yang memiliki rasa merakyat, amanah, dan loyal. Selanjutnya ada tahap performance dan image. Pada tahap performance yang pertama, biaya terjangkau di bawah rata-rata para pesaing. Yang kedua, menjangkau hingga daerah pedalaman. Yang ketiga, menyediakan jasa antar kurir yang baik dan aman. Dan yang keempat, kualitas yang terjaga sejak dahulu kala. Lalu pada tahap image, yang pertama, identik dengan warna orange. Yang kedua, menggunakan lambang burung. Yang ketiga, menggunakan lambang bola dunia. Dan yang keempat, sebagai support bisnis online. Saya akan menjelaskan tahap resonance, di mana para pelanggan setiap Pos Indonesia merasa lebih terapresiasi karena PT Pos Indonesia selalu meningkatkan kualitas setiap layanannya. Dan PT Pos Indonesia juga mengadakan program-program seperti program Customer Reward, yang merupakan salah satu upaya PT Pos Indonesia mengapresiasi pelanggan setianya. Next. Lalu ada Customer Satisfaction Strategy, di mana jadi Pos Indonesia itu harganya lebih murah, yang pertama. Dan kedua, jangkauan Pos Indonesia itu luas. Yang ketiga, Pos Indonesia mempunyai layanan cek tarif dan cek resi untuk paket-paket yang dikirimkan. Yang keempat, kantor cabang PT Pos Indonesia itu tersebar di seluruh Indonesia. Next. Selanjutnya, brand equity. Pada brand awareness, elemen brand awareness posisi pertama adalah top of mind sebesar 37%, yang berarti tingkat kesadaran konsumen masih menempati nilai sedang.
Sedangkan sumber pengetahuan merek tertinggi adalah berdasarkan teman, keluarga, dan tetangga. Lalu pada Perceived Quality, elemen Perceived Quality PT Pos Indonesia sebesar 2,753 dari skala 1 sampai 4. Nilai ini menunjukkan bahwa responden belum mencapai level puas. Selanjutnya ada brand association. Dalam brand association, elemennya menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia Jasa Pengiriman Barang telah membentuk sebuah asosiasi yang positif. Yang terakhir ada brand loyalty, di mana dalam brand loyalty ini elemennya menunjukkan bahwa tipe pengguna jasa pengiriman barang di PT Pos Indonesia ini adalah liking the brand. Dengan demikian, PT Pos Indonesia belum membentuk piramida yang ideal. Oke, brand equity sendiri merupakan suatu ekuitas merek yang bisa menciptakan nilai suatu produk dan jasa yang kita jual. Dan hal tersebut termasuk jasa yang sudah mempunyai kualitas dan kuantitas yang unggul. Di sini kami menyediakan data visual berupa chart. Dan di chart ini terbukti bahwa jasa pengiriman PT Pos Indonesia masih berada pada level sedang atau biasa saja. Sehingga ke depannya untuk evaluasi perlu kembali dilakukan peningkatan akan kesadaran dan loyalitas pelanggan. Kita sudah sampai di penghujung presentasi, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Padi habis tinggal jerami, dibakar dulu hingga bersih. Sampai di sini presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas Terima Zaki. kasih, Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki.